Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Enggarti Sari, nomor absen 33. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas matematika wajib, yaitu membuat video turunan fungsi aljabar. Penasaran bukan? Mari kita simak videonya. Kali ini kita akan belajar apa sih? Ya, benar. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Apa sih tujuan dari pembelajaran turunan fungsi aljabar? Tujuannya yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Sebab yang pertama yaitu pengertian turunan fungsi aljabar. Turunan adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen. Lalu, untuk pengertian turunan aljabar adalah perluasan dari materi limit. Notasi dari turunan fungsi aljabar yaitu dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Tadi kan turunan aljabar adalah perluasan dari materi limit, maka dapat didefinisikan menjadi f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 fx plus h min x per h. Kok bisa sih rumusnya seperti ini? Simak materi selanjutnya. Di sini kita akan membahas rumus turunan yang berhubungan dengan limit. Kita gambar rupa seperti ini. Kita beri nama fungsinya yaitu y sama dengan f aksen. Ini adalah fungsi. Kemudian kita beri titik di sini. Ini titik pertama dan ini adalah titik kedua. Titik pertama memiliki aksis x dan koordinatnya yaitu fx. Maka titik koordinatnya bisa ditulis seperti x, fx. Kemudian titik kedua ini kita perpanjang seperti ini. Kita misalkan perpanjangan ini dengan h, maka aksisnya titik kedua yaitu x plus h. Jadi koordinat dari titik kedua yaitu f x plus h. Maka titik koordinatnya yaitu x plus h, f x plus h. Apabila dua garis ini kita jadikan satu ke titik ini kita hubungkan, dan ini kita juga hubungkan. Garis pertama ini dinamakan garis potong. Apabila sudah ditarik menjadi satu seperti ini merupakan garis singgung. Jadi gradiennya yaitu m lim x mendekati 0 delta y per delta x. Delta y dan delta x kita substitusikan menjadi lim x mendekati 0 fx plus h min fx per h. M ini turunan pertama dari M yaitu f aksen x. Jadi turunan merupakan perluasan dari limit. Ini merupakan rumus yang kita cari menggunakan titik koordinat seperti ini. Yang kedua adalah rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu turunan fungsi pangkat. Bentuk dari fungsi pangkat adalah fx sama dengan x pangkat n, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan fx pangkat n min 1. Yang kedua yaitu turunan hasil kali fungsi.
Bentuk fungsi dari kali adalah fx sama dengan u kali ux dikali fx, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali fx ditambah ux dikali f aksen x. Yang ketiga yaitu turunan fungsi pembagian. Bentuk untuk fungsi pembagian adalah fx sama dengan u per v, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikali v min u kali v aksen per v kuadrat. Yang keempat adalah turunan pangkat dari fungsi. Bentuk untuk pangkat sebuah fungsi adalah fx sama dengan ux pangkat n, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan n u pangkat n min 1 dikali u aksen. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 1. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x min 4. Kita tulis soalnya kembali. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x min 4. Jadi turunan pertamanya yaitu f aksen x 2 kita turunkan menjadi 2 dikali 3 x 2 min 1 ditambah 1 dikali 5 x 1 min 1. 4 kita tidak bisa diturunkan karena dia tidak mengandung variabel x maupun y. Jadi f aksen x sama dengan 2 kali 3 yaitu 6x ditambah 1 dikali 5 yaitu 5. 1 dikurangi 1 yaitu 0, jadi kita hanya menulis 5 saja. Jadi turunan pertama dari fungsi 3x kuadrat ditambah 5x min 4 yaitu 6x plus 5. Jadi kita masukkan ke rumusnya. U aksen dikali v ditambah u dikali v aksen sama dengan u aksennya yaitu 6x dikali v nya yaitu 3x min 4 ditambah u-nya yaitu 3x kuadrat ditambah 5 dan v aksennya yaitu 3. 6x dikali, kita kalikan silang 6x dikali 3x yaitu 18x kuadrat, 6x dikali 4 yaitu min 24x ditambah 3x kuadrat dikali 3 yaitu 9x kuadrat ditambah 5 kali 3 yaitu 15. Kita pindahkan ke sini. 18x kuadrat ditambah 9x kuadrat yaitu 27x kuadrat min 24x ditambah 15. Jadi turunan fungsi pertama dari fungsi fx 3x kuadrat ditambah 5 dikali 3x min 4 yaitu 27x kuadrat min 24x ditambah 15. Contoh soal nomor 3. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx 2x plus 1 per 3x plus 4. Kita misalkan u yaitu 2x plus 1 dan v 3x plus 4. Jadi turunan u aksen sama dengan 2 dan turunan v atau v aksen yaitu 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu u dikali v aksen, u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Kita substitusi u aksennya yaitu 2 dikali v nya yaitu 3x plus 4 dikurangi u nya 2x plus 1 dikali v aksennya yaitu 3 per v kuadrat. Jadi 3x plus 4 kita kuadratkan. Hasilnya kita taruh sini ya. 2 kali 3x sama dengan 6x. 2 dikali 4 yaitu 8
min 2 dikali 3 yaitu min 6x. 1 dikali 3 yaitu 3 per 3x plus 4. Ini kita taruh sini, taruh ke bawah. 3x plus 4 kuadrat. Ini bisa dicoret 6x dan min 6x. 8 ditambah 3 yaitu 11 per 3x plus 4 kuadrat. Jadi hasil dari turunan pertama fungsi fx 2x plus 1 per 3x plus 4 yaitu 11 per 3x plus 4 kuadrat. Contoh soal yang terakhir yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi fx 2 min 6x pangkat 3. Kita misalkan ux sama dengan 2 min 6x, jadi u aksen x-nya sama dengan min 6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus f aksen x sama dengan m dikali u x pangkat f min 1 dikali u aksen x. N nya yaitu 3 u x yang yaitu 2 min 6x pangkatnya kita kurangi 1 jadi 3 dikurangi 1 u aksen x nya yaitu min 6. Kemudian kita operasikan menjadi 3 dikali 2 min 6x pangkat 2 dikali min 6. Kemudian 2 min 6x kuadrat ini kita faktorkan. Jadi menjadi 3 dikali 4 min 2 4x ditambah 36x kuadrat dikali min 6. Kemudian kita 3 kali min 6 yaitu min 18. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2 min 6x pangkat 3 yaitu min 18 dikali 4 min 24x ditambah 36x kuadrat. Sebab yang keempat yaitu soal evaluasi. Yang pertama yaitu tentukan turunan dari y sama dengan 3 dikali x kuadrat ditambah 2x plus 5. Nomor 2 tentukan turunan dari x pangkat 5 ditambah 2 dikali x kuadrat ditambah 6x dan 1. Nomor 3, diketahui fx adalah turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 12. Tentukan nilai f aksen 3. Nomor 4, tentukan turunan dari 2x min 4 per x plus 1. Nomor 5, tentukan turunan dari fx sama dengan akar 5 2x kuadrat ditambah x min 6 kuadrat. Sumber kelima yaitu kunci jawaban. Berikut ini adalah kunci jawaban dari kelima soal evaluasi. Nomor 1 yaitu y aksen sama dengan 6x plus 6. Nomor 2 yaitu 7x pangkat 6 ditambah 36x pangkat 5 dan 5x pangkat 4 ditambah 4x ditambah 12. Nomor 3 yaitu jawabannya 153. Jawaban nomor 4 yaitu 6 per x plus 1 kuadrat. Jawaban nomor 5 yaitu 8x plus 2 per akar 5 2x kuadrat ditambah x min 6 akar 3. Kira-kira jawaban teman-teman udah benar semua atau salah semua nih? Jika teman-teman pengerjaannya masih ada yang salah, teman-teman bisa melihat pembahasannya di akhir video. A few moments later. Belajar turunan fungsi aljabar sangat mudah kan? Apabila teman-teman masih bingung, bisa tanya di kolom komentar. Nah teman-teman, kita sudah ada di penghujung video. Semoga video kakak ini bermanfaat ya untuk kalian yang membutuhkan. Dan terima kasih untuk Pak Afnan yang sudah memberikan ujian praktek matematika logik kepada saya. Saya Sevina Enggartisari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just